Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sejak tanggal 2 atau 3 Maret ini itu terjadi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Yang paling parah itu adalah daerah Kabupaten Bekasi. Lalu berbagai persepsi mengomentari tentang banjir. Kita lihat banjir kali ini adalah banjir yang paling parah menimpa Bekasi. Kalau tidak salah dalam 25 tahun terakhir belum pernah Bekasi mengalami banjir seperti itu. Saya lihat itu ada kantor teman di pinggiran Kalimalang itu. Biasanya kami itu ya kalau berkunjung ke sana ya meetingnya di bawah, lantai 1. Ini kemarin saya lihat lantai 2-nya pun sudah terendam setengah. Gitu. Dahsyat sekali. Mobil-mobil pada hanyut dan mengapung. Itu juga kita lihat air masuk ke dalam mal. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Tapi yang kita lihat ada yang mengomentarinya mengatakan ini ujian menghadapi bulan suci Ramadan. Ya kalau ujian ya sementara bolehlah kita mendapat ujian memasuki Ramadan. Tapi ujian itu tentu untuk dilewati. Ya kan? Ujian itu untuk dilewati. Kayak kita masuk sekolah nih. Besok ujian itu tentu supaya lulus dan naik kelas. Tapi kalau berikutnya menghadapi peristiwa yang sama, itu bukan ujian namanya. Nah, pada saat yang sama juga kita lihat ada kepala-kepala daerah yang mencoba datang ke lokasi banjir. Kita lihat ada kepala daerah seperti Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dia terjun masuk ke dalam air banjir, mencoba menarik sampah. Itu dipublikasikan di sosial media. Tentu saja ini sebuah contoh yang baik. Bagaimana tentu seorang kepala daerah. Ada juga yang meninjau banjir itu dengan memakai perahu karet. Perahu karet ya seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Rano Karno. Bahkan ada juga yang meninjau banjir dari atas helikopter. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ketiganya ini tentu saja mempunyai persepsi bagaimana mempersepsikan banjir di dalam kehidupan. Tapi yang menarik dari statement ketiga kepala daerah ini adalah untuk mengatasi banjir harus ada kolaborasi antar instansi di DKI Jakarta, di Jawa Barat, bahkan juga di Provinsi Banten. Ini tentu sebuah kesimpulan yang baik supaya pada masa berikutnya banjir itu lebih bisa dikendalikan. Karena Allah itu mengirim manusia untuk menjadi khalifah. Artinya dia bisa mengatasi tantangan yang ada dalam kehidupannya. Jadi bukan tahun ini banjir, tahun depan menghadapi banjir yang sama. Itu disebut dengan manusia keledai. Lalu apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur? Kan ini yang mau kita bahas ini. Yusuf Mansur itu sekarang ya terkonfirmasi dia juga menghadapi tidak sanggup menahan bagaimana uangnya lari. Jadi dia sangat pusing. Walaupun di depan orang nanti dia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi uangnya melayang di bursa saham, dia tentu saja tidak bisa melupakan dan itu terlihat dari wajahnya yang pening dan kepalanya mungkin sudah dibotakin. Lalu bagaimana menghadapi Yusuf Mansur ini? Ada orang mengatakan, ya udah deh maafin. Itu kita lihat kalau orang itu tidak melakukan tindakan yang sama, mungkin orang mau memaafkannya. Tapi kalau dia membuat strategi berikutnya untuk meraup uang masyarakat, menggarong uang jemaah, itu nggak mungkin lah orang memaafkannya. Lalu apa yang harus diambil kesimpulan dari cerita Yusuf Mansur ini? Harus ada kesepakatan bersama di antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk mencegah Yusuf Mansur. Misalnya kiai-kiai ya di Jawa Barat dan di Jakarta itu harus ada dalam kalimatun
kalimatun wahidah atau takrirun wahid. Itu apa? Ada kebijakan yang satu, yaitu melarang munculnya Yusuf Mansur dan orang-orang yang bersamanya itu untuk tampil di hadapan publik. Kalau nggak ada kecaman, maka orang-orang di link 2-nya akan juga melakukan hal-hal yang sama. Seperti sekarang ini, ada seorang ustadz. Dia menyebut dirinya ustadz, ya nggak apa-apa lah, karena ustadz kan nggak bayar gitu. Tapi dia ini mantan napi. Dia mantan napi sekarang setelah keluar dari penjara, dia pun sibuk berceramah tentang Islam. Yang diceramahkannya apa? Dia katanya punya duplikat rambut Nabi Muhammad. Ini kan lucu gitu. Mempunyai nanti pedang pusaka Nabi Muhammad. Entah untuk diapakan kita juga nggak tahu. Nah, kalau orang-orang begini yang muncul, tujuan terakhirnya nanti pastilah melakukan penipuan atas nama agama. Melakukan penipuan atas nama Islam. Ya kan? Jadi kalau mengatasi banjir saja orang harus melihatnya dari ada apa nih? Kolaborasi berbagai instansi. Mengatasi penjahat atas nama agama juga harus ada kolaborasi antara pihak keamanan dan pemerintah. Nanti dibenarkan atau disepakati oleh tokoh-tokoh agama. Misalnya untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat, Yusuf Mansur dan orang-orangnya harus dilarang. Harus atas nama pemerintah melarang orang ini tampil di hadapan masyarakat. Tampil di masjid atau tampil naik mimbar. Kalau bahasa dulu disebut dengan dicekal, dicegah dan ditangkal. Lalu kalau muncul juga bagaimana? Ya pengurus yang mengundangnya juga harus dikasih sanksi. Misalnya pengurus masjid, oh itu kas masjidnya harus diperiksa. Pasti dia bermasalah itu. Kenapa? Karena orang yang sudah bermasalah secara akidah, secara moral, dan telah nyata-nyata memberi kerugian kepada masyarakat, masih diizinkan tampil, itu tentu ada sesuatu. Jadi kalau pemerintah tidak segera mengeluarkan pencekalan kepada Yusuf Mansur, begitu juga dengan putrinya Wirda Mansur, maka dia ada aja nanti akalnya gitu. Akalnya banyak. Sebagaimana ya kalau dalam kajian agama itu ada setan, ada jin, ya kan? Ada nanti namanya yang paling dahsyat kalau orang Arab menyebut itu namanya jin ifrit. Jadi ifrit ini orang gitu. Dengan tingkah laku banyak aja tahu-tahu masyarakat milenial udah diambil uangnya oleh Wirda Mansur. Jumlahnya ya 9 miliar. Itu jelas mencederai citra Islam gitu. Dan merusak bagaimana suara Islam itu yang berwajah damai dan penuh kemanusiaan dirusak oleh bapak dan anak ini. Dirusak sama dia. Nah masyarakat yang belum sadar-sadar ini harus pemerintah yang menyadarkannya bahwa tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Kita bisa bercermin misalnya ke Malaysia atau ke Saudi Arabia. Di Malaysia nggak ada cerita orang kalau Yusuf Mansur tuh ketahuan dia tampil di masjid, itu pasti imam masjid dan pengurus masjid itu sudah dipecat. Selain Yusuf Mansur ini bisa ditangkap. Gitu. Nah tapi di tempat kita dibiarkan ini tidak ada perlindungan apa-apa. Gitu. Kalau pemerintah tidak melindungi, ya orang-orang kecil di bawah itu tidak ada yang melindunginya. Dia menjadi sasaran penipuan mengatasnamakan agama. Lalu uangnya nanti dibawa oleh Yusuf Mansur, dia dengan cengengesan itu nanti, dia katakan ini duit dari Allah. Dia bangunlah warung steak and shake dari uang hasil tipu-tipu itu. Atau hasil memperdayakan masyarakat. Jadi menangani kasus-kasus agama itu juga lebih tingkat kompleksitasnya lebih tinggi gitu. Daripada sekedar mengatasi banjir. Kalau mengatasi banjir mungkin ya ada kebijakan bersama bagaimana banjir itu bisa dikendalikan. Misalnya yang dibuat keputusan bersama itu ya setiap pemborong atau yang membangun rumah untuk masyarakat gitu.
itu dia harus menyediakan bagaimana dia menyediakan fasilitas untuk misalnya pembuangan air limbahnya yang terukur dan bisa mengamankan warga gitu. Kalau enggak, begitu terjadi banjir, airnya enggak tahu mau dibuang kemana. Maka terjadilah banjir yang tidak bisa diatasi dari tahun ke tahun. Walaupun ini masalahnya sangat kompleks. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, masalah Yusuf Mansur ini, ya pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan supaya orang-orang yang telah nyata-nyata merugikan masyarakat ini nggak boleh lagi tampil. Walaupun dia berbangga-bangga, oh saya membawa Allah. Buktinya Allah bekerja, saya punya warung steak and shake yang ratusan. Tapi tunggu, begitu angin berubah, itu sebentar usaha-usaha itu akan digulung oleh topan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.